Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai pentingnya udara bersih bagi pernapasan pembelajaran 1 dan 2. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Berikut ini adalah gambar orang dengan penyakit asma. Apa kalian tahu bagaimana gejala yang dirasakan? Nah, untuk tahu jawabannya, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Disiapkan alat tulisnya ya. Adapun tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini adalah siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba, sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya, lalu menghirup napas. Dayu merasa nyaman dan tidak batuk-batuk lagi. Anak-anak, udara kotor menyebabkan gangguan pernapasan. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya gangguan pernapasan? Faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama adalah faktor fisik. Contohnya, cacat bawaan. Lalu, adanya kelainan alat pernapasan. Misalnya pada bayi yang prematur atau terlahir dini, mungkin saja organ pernapasannya belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Yang kedua, faktor penyakit. Penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernapasan antara lain influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Yang ketiga, faktor lingkungan. Misalnya, lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok. Lingkungan yang seperti ini dapat mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Di sebelah rumah Edo tinggallah kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernapas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernapas lagi dengan lega. Anak-anak, tahukah kalian apa itu asma? Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis.
Ini adalah gambar perbedaan bronkus pada penderita asma dan bukan penderita asma. Yang sebelah kiri ini adalah bronkus normal. Jadi pada orang yang tidak menderita asma, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah bronkus sakit, yaitu bronkus pada penderita asma. Gejala awal penyakit asma berupa 1. Batuk, terutama pada malam atau dini hari. Yang kedua, penderita akan mengalami sesak napas. 3. Napas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan napasnya. Yang keempat, rasa berat di dada. Dan kelima, dahak sulit keluar. Dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Lalu, apa saja gejala berat asma? Gejala berat asma meliputi serangan batuk hebat, sesak napas yang berat, napas tersengal-sengal, sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut, sulit tidur. Posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk, dan kesadaran menurun. Coba kalian perhatikan gambar tarian berikut ini. Ada apakah di wajah penari? Iya, penari mengenakan topeng di wajahnya. Sekarang bandingkan dengan gambar tarian ini. Apakah penarinya juga bertopeng? Ternyata tidak. Tapi perhatikan benda yang ada di tangannya. Iya, tangannya memegang rebana. Topeng maupun rebana ini merupakan perlengkapan yang digunakan oleh penari pada saat menari. Disebut juga dengan properti tari. Kalau begitu, apakah yang dimaksud dengan properti tari? Properti tari adalah benda yang digunakan penari dalam melakukan gerakan tari. Properti tari ini berfungsi untuk membantu penari menyampaikan maksud dari gerakan tari yang dilakukan. Jadi, suatu benda yang dipilih untuk digunakan sebagai properti tari tentunya berdasarkan tema tari. Banyak benda yang dapat digunakan menjadi properti tari, di antaranya sampur atau selendang, topeng, gandewa, tombak, piring, kipas, dan tameng. Banyak tarian yang ditarikan dengan menggunakan properti. Contohnya, tari Klono Topeng berasal dari Yogyakarta, menggunakan properti yaitu sebuah topeng dan sampur atau selendang. Tari piring dari Sumatera Barat menggunakan properti tari yaitu piring, sesuai dengan nama tariannya. Tari Ranggu Ayak berasal dari Jambi, menggunakan properti tari berupa rebana. Berikutnya, tari Kipas Pakarena berasal dari Sulawesi Selatan, menggunakan properti tari berupa kipas. Tugas untuk kalian sekarang adalah sebutkan 5 nama tarian selain yang sudah disebutkan tadi. Tuliskan juga asal dan properti yang digunakan. Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
See you adik-adik.